Halo pemirsa Polri TV, berjumpa lagi bersama saya Ibda Almira Sabira dalam program talk show Presisi Polri TV. Jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah kaum urban bersiap mudik menuju kampung halaman mereka untuk bersilaturahmi dengan sanak keluarga. Perjalanan mudik yang menempuh jarak tempuh yang panjang dan memakan waktu tempuh yang lama banyak membuat sejumlah pemudik kelelahan, bahkan jatuh sakit. Lalu bagaimana persiapan dan hal-hal yang harus dilakukan para pemudik agar selalu dalam kondisi yang baik dan prima? Sudah hadir ke studio Polri TV Brigjen Pol Nyoman Edi, spesialis forensik, Diploma Forensic Medicine, Karodok Pol Pusdakes Polri untuk membahas permasalahan dan persoalan seputar kesehatan para pemudik. Jenderal, apa kabar Jenderal? Sehat Jenderal? Ya. Baik, ini sebentar lagi sudah memasuki masa cuti bersama begitu Jenderal. Ini sejumlah masyarakat kita terpantau sudah mulai mudik, tapi kita bicara dulu untuk mereka yang belum berangkat mudik. Apa-apa saja persiapan yang harus dilakukan pemudik sebelum melakukan perjalanan jauh? Silakan Jenderal. Oke, Mira, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelum saya menjawab ke pertanyaan itu ya, barangkali sedikit terkait dengan kenapa ini penting bagi kami juga selaku Kepala Biro Kedokteran Kepolisian. Mudik adalah suatu bentuk lalu lintas, ya. Lalu lintas itu melibatkan orang, kemudian kendaraan. Sebenarnya dalam lalu lintas itu untuk mendukung pada Kamseltib Carlantas itu ada 3 komponen yang harus kita perhatikan, manusianya sendiri, kemudian alatnya, kemudian lingkungannya atau environment-nya. Dari kami tentu concern di manusianya ya, terutama pengemudinya ya. Ini tidak terlepas juga hubungannya dengan apa yang kami sebut tadi 3 komponen itu. Nah, ada keilmuan yang mempelajari itu, jadi namanya kedokteran lalu lintas. Nah, salah satu aspek itu yang kita juga menjadi concern kita di kedokteran kepolisian atau Dokpol. Nah, itulah mengapa kita merasa penting. Itu pertama dari sisi keilmuan. Yang kedua tentu tanggung jawab kami selaku Wirodokpol. Keilmuan ini kemudian menjadi tanggung jawab kami dalam struktur di bawah Pusdokes Polri. Jadi ini akan menjadi suatu sarana kami untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian mulai dari awal sebenarnya kalau kita melihat tugas pokok dan fungsi kita bermainnya di sejak awal bagaimana masyarakat yang menggunakan kendaraan sebagai pengemudi baik roda 2, roda 4, kemudian pengemudi angkutan umum itu laik secara kesehatannya. Ya, laik secara kesehatannya kita yakinkan dia melalui rikes pemonse misalkan gitu dan perpanjangannya. Kemudian pada saat dia berkendara tentu ada risiko-risiko berkendara ya, mulai dari kecelakaan dan seterusnya. Nah, itu juga menjadi topik di mana kita akan involve di situ, pemeriksaan luka-luka misalkan, sampai kemudian kita juga bisa memberikan expertise atau surat keterangan yang berguna bagi misalnya asuransi dan seterusnya. Nah, itulah lingkup jadi kedokteran lalu lintas itu, dan itu di bawah kalau di struktur kita di bawah Dokpol, di bawah kami, sehingga kami merasa penting hal ini. Kembali kepada pertanyaan, ya, jadi bagaimana dengan persiapan? Jadi kalau kita lihat persiapan dari sisi waktu itu, persiapan tentu sebelum kita melaksanakan mudik ya. Kemudian dari aspek itu kita bagi menjadi 2. Jadi persiapan dari sisi manusianya adalah tentu persiapan fisik dan mental kan gitu ya. Persiapan fisik itu sebagai pengemudi atau nanti yang membawa seseorang misalkan sebagai pengemudi baik sepeda motor, roda 4 maupun angkutan umum, tentu kita sangat mengharuskan mereka sehat secara fisik. Ya, sebelum berangkat mereka harus memastikan dirinya kondisi sehat. Untuk rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang tentu kebanyakan mungkin mengambil sesi ini di masa puasa, di jam-jam puasa, itu harus yakin bahwa pada saat sahur ya kemudian itu betul-betul melaksanakan dengan baik. Karena ini sepanjang ini kita seperti yang dibilang tadi, jaraknya, kemudian waktunya yang lama, belum lagi ada risiko-risiko di jalan yang mungkin kita harus perhitungkan. Dan mereka harus berpikir itu, bahwa kondisi fisiknya harus betul-betul fit selama perjalanan sampai mereka sampai di tempat tujuan dan bertemu dengan keluarga.
Ini berlaku untuk kendaraan umum, pribadi begitu ya, maupun menggunakan roda 2 begitu, meskipun tidak disarankan sebetulnya. Iya, artinya begitu. Jadi nanti kita bahas juga bagaimana roda 2 ini mempunyai risiko yang lebih tinggi tentu ya. Kita memang tidak menyarankan. Tapi itulah. Nah, kemudian kembali kepada orang yang tadi, persiapan. Harus makannya bagaimana, kemudian selama perjalanan. Kalau teman-teman yang sedang melakukan walaupun dalam masa puasa, tidak ada salahnya membawa cadangan minuman atau makanan kecil, kan gitu. Nanti siapa tahu di dalam perjalanan waktunya buka puasa masih dalam kondisi macet, nah itu bisa dikenakan. Nah, itu juga kita harus pikirkan siapa yang kita ajak, misalkan membawa anak kecil, membawa bayi, membawa orang tua dan Dan ini bagaimana persiapannya Jenderal untuk ibu, anak dan juga lansia, karena kita ketahui bahwa kelompok tersebut rentan untuk apa saja yang harus dipersiapkan dan apa yang menjadi perhatian untuk mereka. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya ada kelompok satu lagi ya yang mungkin kita harus juga singgung di sini, tidak hanya anak-anak dan lansia gitu, manula gitu ya. Apa juga ibu hamil. Ya, ibu hamil ya. Karena ini punya situasi fisik yang mungkin berbeda dengan kebanyakan orang dewasa dalam kondisi sehat gitu ya. Mulai dari ibu hamil misalkan ya, ibu hamil terutama yang mesti menjalani perjalanan cukup jauh dalam waktu yang cukup lama, apalagi dia fase-fase kehamilan triwulan 1 ya, 3 bulan pertama, kemudian atau menjelang kelahiran misalnya ya. Berapa waktu yang lalu kan kita dengar bahwa ada yang melahirkan di bus ya, seperti itu. Jadi kita harapkan kalau itu risiko tinggi gitu ya. Adanya stres fisik dan mental selama perjalanan itu bisa menginduksi merangsang kontraksi gitu ya. Mestinya belum saatnya, tanggalnya tiba-tiba kebrojol atau melahirkan di tengah jalan. Nah, itu harus betul-betul konsultasi sama dokternya. Untuk yang balita juga gitu. Balita itu kalau dari sisi komposisi tubuh itu mempunyai komposisi air yang persentasenya jauh lebih tinggi daripada orang dewasa. Sehingga dalam perjalanan lama, panas misalkan, situasi seperti itu penguapan tinggi, jadi dia pasti akan rewel, kemungkinan rewelnya. Jadi kita harus bawa cairan atau pilihan makanan yang lebih banyak mengandung air misalkan seperti itu, sehingga dia juga bisa. Orang manula kita mungkin ada hubungannya dengan faktor ini ya, penyakit-penyakit ya, penyakit penyerta yang kita bisa bilang komorbid itu biasanya. Nah, itu kita harus siapkan itu obat-obatan seperti apa yang kira-kira mereka harus konsumsi selama perjalanan gitu ya, harus dikonsumsi selama perjalanan seperti itu. Saya kira kurang lebihnya. Itu persiapannya Jenderal sebelum kita mudik. Namun pada saat di perjalanan agar kita merasa tetap nyaman gitu, entah itu di mobil pribadi ataupun kendaraan umum, itu apa Jenderal? Tentu memang selama perjalanan itu tergantung dari apa yang sempat kita siapkan ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita tidak hanya menyiapkan diri, mungkin faktor lain yang termasuk mobil kita ya. Kenyamanan di dalam mobil dalam perjalanan, terutama roda 4 itu saat ini kan yang membuat nyaman itu misalkan AC, pengatur suhu ruangan seperti itu. Nah, kita harus yakinkan komponen-komponen kendaraan ini berjalan dengan baik, apalagi seperti tadi membawa bayi yang tentu kalau umpamanya ini AC-nya kurang, kepanasan itu akan rewel dan mempengaruhi. Nah, itu untuk yang kendaraan roda 4. Kemudian yang kendaraan roda 2 tentu orangnya ini sebelum mulai perjalanan harus dengan jaket misalkan gitu, karena dalam perjalanan kita berhadapan dengan misalkan cuaca ya kan gitu. Kemudian sepatu ya tidak boleh menggunakan sandal dan seterusnya, helm dan seterusnya. Nah, selama perjalanan seperti tadi ada 2 hal yang harus kita kendalikan betul, fisik kita dan mental kita. Kita harus menyadari suatu ketika kita harus berhadapan dengan pengemudi lain, kemudian ada di situ saling mendahului dan seterusnya. Konsentrasi dari pengemudi itu harus betul-betul terjaga, ya dah. Nah, kemudian ini harus tetap dijaga. Kemudian mental kita bahwa kita akan berhadapan suatu misalkan situasi macet ya, mungkin kita setting, kalau bahasa saya itu
bahasanya untuk mengurangi biar kita tidak tidak ilfil gitu menghadapi macet, karena ini memang risiko yang harus kita hadapi. Jadi kita anggaplah itu berbagi tempat ya, dalam satu berbagi tempat ya. Jadi kita menyadari kita sedang berbagi tempat sama orang dalam satu situasi yang sempit. Jadi kita saling desa-desaan apa-apa. Kemudian jika kita mengalami sesuatu kendala, tentu kita tahu juga ini rest areanya di mana gitu, sehingga sesuai dengan secara ilmu kedokteran kita mengemudi melakukan suatu tugas yang monoton dalam satu waktu itu perlu istirahat, perlu peregangan. Nah, kita di kantor pun kita duduk begini mengerjakan sesuatu di kantor 2 jam itu mesti harus ada peregangan kan gitu. Begitu juga sepeda motor, begitu juga kendaraan mobil roda 4. Jadi kita perlu peregangan, kita istirahat. Bahkan dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan itu dalam pasal 90 kalau tidak salah itu ada ditentukan untuk pengemudi umum, terutama angkutan umum yang membawa banyak penumpang dan seterusnya itu maksimal berjalan 4 jam mereka sudah harus istirahat minimal 30 menit. Nah tentu ini juga berlaku bagi pengemudi angkutan keluarga misalkan, sepeda motor misalkan, mungkin justru lebih 2 jam misalnya. Kalau kita sudah merasa capek, konsentrasi menurun, kita tidak ada salahnya untuk berhenti di rest area yang sudah ditentukan. Atau bahkan kalau rest area-nya penuh, misalkan gitu, kita cari area berikutnya atau bahkan keluar. Itu disarankan oleh pimpinan-pimpinan kita di Korlantas, bisa keluar ya, kemudian istirahat sejenak, kemudian masuk lagi ke arus lalu lintas atau jalan tol misalnya seperti itu. Baik Jenderal, kita akan jeda dulu, kita akan bahas lebih lengkap lagi, tetaplah bersama kami.